Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ion. Di video ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk memahami hukum Newton. Tahukah kalian apa sih hukum Newton itu? Hukum Newton adalah tiga hukum fisika sebagai dasar mekanika klasik yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak. Hampir semua rumus fisika berhubungan dengan gerak, mulai dari jarak ataupun ketinggian, sehingga hukum Newton ini sangat penting untuk kita pelajari. Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Newton menggunakan karyanya untuk menjelaskan dan meneliti gerak dari bermacam-macam benda fisika maupun sistem. Hukum pertama Newton merupakan pengembangan dari hukum inersia yang dicetus oleh Galileo Galilei, yang dimana gaya diperlukan untuk mengubah kecepatan suatu benda. Bunyi dari hukum Newton pertama yaitu, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam persamaan matematikanya dapat ditulis yaitu sigma F sama dengan 0. Dengan kata lain, hukum ini mengatakan bahwa tanpa adanya gaya yang menahan berarti tidak ada yang menghentikan laju pada sebuah benda bergerak, sehingga benda akan terus bergerak secara konstan. Pernahkah kamu naik mobil yang bergerak cepat, tiba-tiba pengemudi menginjak rem secara mendadak, dan kemudian kamu merasakan bahwa tubuh kamu terdorong ke depan? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari hukum 1 Newton yang dapat kita temukan di sekitar kita. Setelah mencetuskan hukum 1 Newton, Isaac Newton menciptakan teori lanjutan yang disebut hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 yaitu, perubahan dari gerak suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan masanya. Dalam persamaan matematika dapat ditulis, sigma F sama dengan M kali A. Newton berasumsi ketika sebuah benda diberikan gaya, maka kecepatan akan berubah, di mana kecepatan yang dihasilkan tergantung pada arah gaya. Bila gaya searah dengan gerak benda, maka kecepatan pun bertambah. Sebaliknya, jika gaya yang diberikan berlawanan dengan arah benda, maka kecepatan akan melambat. Pernahkah kamu melihat penjual bakso sedang mendorong gerobaknya? Gerobak yang didorong dengan kekuatan satu orang akan menghasilkan percepatan yang lebih rendah dibandingkan didorong oleh 2 orang atau 3 orang sekaligus. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari hukum 2 Newton yang dapat kita temukan di sekitar kita. Selanjutnya, hukum Newton ketiga berbunyi setiap aksi akan selalu menimbulkan reaksi. Ketika sebuah benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, dengan sebaliknya benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama secara berlawanan. Dalam persamaan matematikanya dapat ditulis di mana F reaksi sama dengan negatif F aksi. Contoh dari penerapan hukum Newton ketiga yaitu ketika kamu menekan meja. Semakin besar gaya yang kamu berikan, maka meja tersebut dapat memberikan kembali gaya sehingga tangan kamu akan terasa sakit. Berat merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Secara matematis dapat ditulis dengan persamaan W sama dengan M kali G. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang saat benda ditempatkan. Gaya normal arahnya selalu tegak lurus dari bidang. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua benda dan arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak suatu benda. Besarnya gaya gesekan tergantung pada keadaan permukaan benda yang bergesek. Nilai ini disebut dengan koefisien gesek. Gaya gesek dibagi menjadi 2 macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis yaitu gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika benda dalam keadaan diam. Sedangkan gaya gesek kinetik yaitu gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika benda mengalami pergerakan.
Berikut merupakan contoh soal. Seorang anak memiliki massa 40 kg. Dia masuk ke dalam lift dan lift tersebut bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon. Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon, berapakah berat anak saat lift bergerak? Untuk mempermudah pengerjaan, kita dapat mengerjakannya dengan menggambarkan seperti berikut. Kemudian tentukan gaya normal dan gaya berat. Gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Dari gambar, kita dapat mengetahui gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya berat. Dikarenakan gaya berat berlawanan dengan percepatan, maka N dikurang W. Kemudian masukkan apa yang diketahui ke dalam rumus yang telah didapat. Setelah mendapatkan N sama dengan 520, kemudian dibagi dengan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Didapatkan hasil 52 kg. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua benda yang diikat dan digabungkan dengan sebuah katrol. Jika permukaan meja licin dan massa katrol diabaikan, maka sistem benda akan bergerak dengan percepatan sebesar. Dari soal diketahui bahwa massa 1 yaitu 400 gram kita rubah ke kilogram menjadi 0,4 kg, dan juga massa kedua yaitu 200 gram dirubah ke kilogram menjadi 0,2 kg dan gaya sebesar 6 Newton. Kemudian kita gambar seperti berikut. Kemudian masukkan rumus hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dari gambar yang telah kita buat, kita dapat mengetahui terdapat 5 gaya yang bekerja. Dikarenakan T2 dan T4 berlawanan terhadap F gaya, maka bernilai negatif. Kemudian masukkan apa yang diketahui ke dalam rumus yang telah dibuat. Didapatkan hasil percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Untuk lebih memahami tentang hukum Newton, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di description box. Di sana terdapat soal-soal dan juga pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa!